Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Disa Amora di gedung Kemenko Polhukam. Disa, seperti apa jalannya rapat soal pengamanan pasca pemilu di sana? Dan Davi, baru saja sekitar pukul 11 siang ini telah selesai usai dilakukan rapat rakorsus, maksud kami tentang pasca pencoblosan pemilu 2019, yang mana tadi juga telah dilakukan konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam, kemudian dilanjutkan konferensi pers oleh Panglima TNI dan juga Kapolri. Ini rakorsus tadi berjalan secara lancar dan berjalan kurang lebih sekitar 2 jam, dimulai pada pukul 9 pagi tadi, dihadiri oleh jajaran menteri seperti tadi kami melihat sosok Mendagri Cahyokumolo, kemudian juga Menkominfo Rudiantara, kemudian juga ada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan juga Kapolri Tito Karnavian, kemudian Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto dan juga jajaran lainnya yang turut serta dalam rakorsus ini. Tadi kami saksikan bersama-sama konferensi pers yang dilaksanakan. Yang pertama tadi dari Menko Polhukam Wiranto menyampaikan beberapa catatan kepada awak media. Di antaranya adalah yang pertama ini memberikan kesimpulan mengenai Pilpres yang telah dilaksanakan serentak kemarin pada tanggal 17 April yang telah berjalan secara aman, lancar, tertib, dan damai. Kemudian Menteri Menko Polhukam Wiranto ini juga mengapresiasi kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya dari pengawas pemilu, namun juga untuk peserta pemilu, kemudian masyarakat yang turut bersama-sama mengawal jalannya Pilpres ataupun juga pemilu serentak kemarin sehingga berjalan seperti yang telah diharapkan. Kemudian juga disampaikan bahwa partisipasi pemilih mencapai 80,90%, ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. Dan hal ini menunjukkan berarti bahwa siapapun presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi. Kemudian juga disampaikan catatan khususnya pasca pencoblosan karena ini sudah memasuki masa perhitungan suara hingga nanti ditetapkan secara resmi oleh KPU sekitar bulan Mei mendatang, dan ditakutkan tentunya adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan ini dari jajaran menteri dan juga dari kepolisian. Kemudian TNI menekankan bahwa akan menindak tegas apapun bentuk yang tidak diharapkan seperti adanya provokasi, kemudian juga ada TNI dan Polri tentu akan bertindak tegas untuk menetralisir maksud kami berbagai aksi-aksi nyata yang tentunya juga mengganggu ketertiban dan juga keamanan nasional, keutuhan bangsa dan juga negara. Tentu ini juga dari Menko Polhukam tadi juga menyatakan adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat juga untuk terus bersama-sama menunggu hasil resmi atau real count dari KPU yang nantinya akan dikabarkan sekitar bulan Mei nanti, dan tentunya juga pada masa perhitungan suara ini untuk tetap bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian juga menjaga kondisi ini agar tetap tenang, agar tetap tertib, lancar, kemudian tetap damai, dan tentunya inilah yang juga diharapkan oleh semua pihak untuk tentunya kita tunggu siapa yang nantinya akan menjadi presiden dan juga wakil presiden di periode 2019 dan 2024. Iya, demikian Davi dan juga Lovi. Dan berikut Polri merupakan institusi negara yang dalam hal ini pemilu ditempatkan pada posisi netral, ya, artinya dalam hal pemilu ditempatkan pada posisi netral dan tidak masuk dalam kontestasi pemilu serta tidak berpihak kepada siapapun. Ya. Jadi saya ulangi, tidak berpihak kepada siapapun. Yang kedua, sebagai alat negara, TNI dan Polri yang telah disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tetap bersatu padu, menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, menghimbau kepada semua pihak untuk menghargai ajakan para calon presiden dalam pemilu serentak tahun 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
memelihara perdamaian, serta melarang para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi provokasi yang nyata-nyata akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta tentunya sambil kita menghormati proses finalisasi hasil pemilu yang sedang dilakukan oleh KPU atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang keempat, mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU. Dan yang kelima, yang terakhir, TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional serta keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, ini yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat melalui Anda sekalian. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima, kita semua sudah melihat dengan mata kepala kita dan sekaligus juga melalui media massa bahwa proses pemungutan suara tanggal 17 April 2019 itu berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Dan ini pemilu 2019 ini, 17 April, salah satu merupakan pemilu yang paling kompleks karena adanya pileg dan pilpres secara serempak, dan salah satu pemilu yang paling kompleks di dunia, melibatkan hampir 170 atau 80% dari 192 juta suara. Itu adalah salah satu pemilihan terbesar di dunia dilaksanakan dalam one day, satu hari. Dan itu kita laksanakan sukses. Ini semua terjadi karena kerjasama yang sangat baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan TNI Polri, para pemilih, peserta pemilu, dan lain-lain. Nah, ini saya kira tidak bisa kita pungkiri bahwa 17 April kita lihat tidak ada kejadian signifikan. Hanya ada beberapa 3 masalah kecil yang tidak signifikan, yaitu peristiwa penganiayaan terhadap seorang anggota KPPS atau ketua KPPS di wilayah Sumatera Selatan dengan anggota Linmas yang jaga karena rebutan kunci kotak suara. Yang kedua adalah peristiwa di Sampang karena adanya rebutan mandat saksi sampai ada yang terluka, ya, dari saksi dari satu partai politik. Yang ketiga adalah ada yang melarikan kotak suara satu, ya, di daerah Sampang juga. Nah, motifnya uang juga, tapi sudah semua kita tangani. Beberapa wilayah ada yang ditunda, tapi tidak signifikan karena surat suara yang rusak, kemudian ada yang suara yang terlambat, ada yang tertukar karena DPD yang satu kabupaten pindah ke yang lain, tapi ini sudah diselesaikan tingkat lokal. Yang belum memang ada 2 daerah yang kita berikan atensi, yaitu di Kepulauan Banggai karena mereka habis gempa, tapi sudah dilaksanakan rapat tadi malam melibatkan KPU, Bawaslu, dan Forkompinda. 7 kecamatan akan selesaikan. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini saya, TNI dan Polri akan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman,
damai dan lancar. Selanjutnya, kami TNI Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI. Ya, baik, demikian Davi dan juga Lovi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Menko Polhukam Wiranto, kemudian juga pernyataan dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya di Samora melaporkan langsung dari kantor Menko Polhukam Jakarta. Lovi, bagaimana kita lihat Menko Polhukam sudah menginstruksikan agar tetap menjaga suasana kondusif pasca pemungutan suara kemarin. Jika terjadi masalah khususnya di daerah begitu agar diselesaikan dengan cepat. Dan kita juga tadi lihat begitu tidak hanya Kemenko Polhukam, begitu juga ada TNI Polri yang menjaga netralitas agar memang siapapun presidennya. Nanti kita akan nantikan 22 Mei itu ada hasil resmi dari KPU dan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.